Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun ini akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang menyertai kita. Tahun 2022 ini menjadi tahun di mana terwujudnya cita-cita, terwujudnya mimpi-mimpi, dan yang paling penting adalah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di segmen Orang Biasa yang Tidak Biasa kali ini, seperti biasa aku akan ngobrol-ngobrol dengan seorang sahabat yang lagi-lagi sedang berada di luar negeri. Jadi di episode-episode sebelumnya, aku ngobrol dengan teman yang sedang berada di Amerika, kemudian sedang berada di Qatar. Nah, hari ini sepertinya dari Amerika kita ke Qatar, kemudian kita akan kembali ke Amerika. Jadi aku punya teman sekarang sedang studi PhD di salah satu kampus ternama di Amerika. Nah, ngomong-ngomong soal belajar di luar negeri, biasanya kan kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri. Nah, kesempatan untuk belajar di luar negeri itu biasanya didukung oleh beasiswa yang diperoleh. Kalau belajar di Inggris, ada beasiswa Chevening. Kemudian kalau belajar di Australia misalnya, ada beasiswa Australia Awards dari pemerintah Australia. Kalau belajar di Amerika sendiri, itu ada beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika. Nah, teman aku ini sedang belajar di Amerika, di salah satu kampus di Amerika, dan bukan dari beasiswa LPDP, bukan juga dari beasiswa Fulbright, seperti yang kebanyakan orang dapatkan. Nah, siapa nih yang biayain dia ke sana? Nah, itu perlu kita tanya-tanya langsung beliau. Ya, siapa tahu informasi ini akan berharga, akan sangat bermanfaat buat teman-teman juga yang ingin studi di Amerika tanpa beasiswa LPDP, tanpa beasiswa Fulbright, dan sebagainya. Oke, aku langsung invite orangnya ya. Wait. Oke teman-teman, sekarang aku sudah bareng Mas Agung nih, sahabat lama, sahabat dulu sempat mau PK bareng ya. Iya benar. Kayaknya belum sempat ketemu ya Bang ya? Atau udah? Belum sempat ketemu Belum juga, sempat ya? tapi kita tetap keep in touch via sosial Iya. media dan itu luar biasa ya. Iya. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Agung, karena seperti yang kita ketahui, untuk studi di Amerika, PhD biasanya itu dengan beasiswa dari LPDP, kalau enggak dari Fulbright sendiri ya, dari pemerintah Amerika. Nah, Mas Agung ini bukan dari Fulbright, bukan juga LPDP. Nah, ini kita perlu tanya-tanya nih. Siapa sesungguhnya yang membiayai beliau sehingga bisa berada di Oregon State University ya untuk PhD. Tapi sebelum ke sana mungkin Mas Agung bisa cerita-cerita dulu, perkenalan singkat dulu. Mas Oke, Agung kalau baik. nggak salah dosen ya? Ya, sekarang saya di UNS. Hmm. Oke, jadi ini perkenalan singkat ya. Nama saya Agung. Saya aslinya dari Jawa Timur, dari Nganjuk ya, kota kecil di sana di Jawa Timur. Kalau mungkin teman-teman tahu. Kemudian saya dulu menamatkan studi S1 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian mendapatkan beasiswa LPDP untuk S2 itu di UGM di Jogja. Tamat tahun 2018, kemudian sempat kerja di industri dari 2018 sampai 2020. Setelah itu saya diterima menjadi dosen tetap di Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta dari 2020, kemudian 2021 ya, 1 tahun setelah saya menjadi dosen, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa PhD atau S3 ke Oregon State University di Amerika. Itu Bang Dio. Oke, jadi Ya. sekarang posisinya itu PhD student ya di Oregon Ya State. benar. Di OSU ya, apa? OSU, OSU. Oregon State sih, Oregon State. Karena kalau OSU itu banyak ini, ada Ohio State, ada Oklahoma State. Oh iya Iya betul. benar. Dulu Kalau general OSU tuh refernya ke ini, ke Ohio State sebenarnya. Oh, lebih ke Ohio ya. Dulu ada Iya. temanku juga S2 di situ di Oregon State University. Dulu ada beasiswa, ada prestasi namanya dari Oh iya. USAID. Jadi Dari Aminef juga ya, Fulbright. ya, Masih asosiasi di sana. kalau nggak salah prestasi itu ada
kepanjangannya sih, ada Program to Extend Scholarship and Training to Achieve Sustainable Impact. Kayak Oh, jadi I see. disingkat Ya, ya. prestasi gitu. Jadi temanku S2 di Oh, situ, iya, 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 iya. tapi udah lama. Oke, Mas Agung sekarang PhD student, mungkin bisa diceritain nih buat teman-teman. Dulu inisiasinya dari mana? Kok bisa tiba-tiba dapat info? Ini kan beasiswa dari kampusnya langsung ya ceritanya? Iya, benar. Ya. Hmm. Oke. Jadi singkat cerita Hmm. sebenarnya perjalanan buat mendapatkan beasiswa S3 itu sebenarnya bisa dibilang mendadak, bisa dibilang prosesnya sebenarnya sudah lama gitu. Jadi Hmm. yang pertama itu dulu saya kenal salah satu profesor di sini lewat sebuah conference yang beliau datang ke Indonesia. Kemudian pada saat itu tahun 2017 ketika saya masih S2. Hmm. Jadi Ya, ya. apa namanya, kita bertemu, kita ngobrol-ngobrol, dan kemudian kebetulan satu match bidangnya di bidang kajiannya juga mirip gitu. Hmm. Kemudian eh, dari 2017 sampai 2020 itu kita tetap terus komunikasi karena pada saat itu ketika saya tesis, saya mencoba berinisiasi juga untuk menjalin komunikasi dengan beliau, publikasi bersama, dan sampai akhirnya eh, berhasil menerbitkan satu paper begitu. Hmm. Kemudian pada saat itu saya sebenarnya berencana, oh nanti, jadi kalau misalnya nanti saya ingin S3, setidaknya saya sudah punya calon supervisor begitu. Ketika Hmm. saya Ya. misalnya ingin apply untuk beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain, nah saya rencananya saya buat untuk ke sana. Tetapi tahun 2020 itu ketika saya baru diterima menjadi dosen, itu kalau nggak salah LPDP itu kan ini ya dinamis ya, Ya, Bang Dio ya. ya, 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 apa benar. namanya, peraturannya, sehingga singkat Peraturannya. cerita sih saya sebenarnya nantilah kalau sudah dapat 2 tahun ini apa namanya Mengabdi. mengabdi begitu. Hmm. Dan kebetulan tahun 2020 akhir Desember itu beliau menghubungi saya kalau misalnya di sini ada satu profesor yang mendapatkan grant dan juga ingin merekrut satu PhD student gitu. Nah, kalau Hmm. saya tertarik, saya diminta untuk apply. Kemudian ya udah saya apply. Itu singkat cerita saya apply, dan profesor tersebut, jadi ini berbeda profesor, bukan profesor tersebut tapi profesor yang satu yang kenal lebih dahulu tadi itu menghubungkan saya dengan profesor saya yang sekarang gitu. Tapi yang profesor tadi juga pada akhirnya menjadi istilahnya pembimbing kedua saya di sini gitu. Oh ya. Oke. Jadi itu networking Kemudian juga ya. ya benar. Oke. Kemudian ya singkat cerita seperti biasa ya, kalau jadi begini Bang Deo. Hmm. S3 di US untuk PhD student itu kan rata-rata memang profesor itu punya funding untuk merekrut PhD student, tapi beda-beda ya. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, yang dia memang punya jatah proporsi untuk merekrut PhD student, dikasih beasiswa selama periode tertentu begitu. Hmm. Nah, tapi memang untuk mendapatkan informasi ini, nah ini yang memang perlu sedikit effort, karena kan informasi ini kan sangat spesifik dan Ya, ya. tidak luas kan. Nah, pada saat itu juga seperti misalnya profesor yang saya apply itu, dia membuka lowongan istilahnya PhD position begitu. Hmm. Dia di post kemudian di share-nya ke berbagai negara begitu. Nah, Hmm. kalau misalnya kita tidak aktif mencari tahu atau kita tidak punya networking tertentu, ya kita biasanya tidak akan mendapatkan informasi itu, karena tidak seperti beasiswa LPDP atau Fulbright yang orang Ya, rata-rata sudah tahu kan ya, gitu. ya, Nah, kalau benar. seperti ini memang sangat spesifik. Hmm. Yang apply itu nanti akan dari banyak negara, dari mana-mana istilahnya, dan biasanya memang posisinya satu atau dua, tidak banyak gitu. Hmm. Nah, kemudian saya wawancara, kemudian Januari akhir atau Februari awal begitu. Nah, saya diterima. Jadi profesor tersebut menyatakan kalau saya diterima, diminta berangkat April, jadi sangat mendadak begitu. Hmm. Karena proyek penelitian yang akan dikerjakan itu sudah mau mulai begitu. Nah, karena Februari itu
sampai April sepertinya waktu yang sangat singkat untuk persiapan berangkat ke sini, mulai dari perizinan studi, terus kemudian istri saya juga baru mau melahirkan di bulan Februari dan sebagainya. Saya nego, gimana kalau mundur 1 term, jadi dari April itu kan spring ke fall begitu kan. Ya. Jadi kalau mau beasiswa dari profesor atau dari universitas, itu kita lebih bisa nego sih. Mulai dari apa yang, tapi basically apa namanya, mereka sudah punya package gitu kan. Apa aja yang dibiayai. Nanti mungkin akan kita tanya lebih lanjut ya. Begitu. Singkatnya begitu, Bang. Kalau LPDP atau Fulbright biasanya dia kan udah punya timeline ya. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan dengan apa yang sudah mereka bikin. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau gali lagi sedikit yang tadi itu. Yang tentu saja yang pertama tadi, kalau bahasa kita mungkin ya perluas silaturahim lah itu kan. Semakin banyak. Iya benar. Semakin banyak yang kita kenal ya, semakin terbuka lah pintu-pintu kebaikan. Kemudian sepengetahuan Mas Agung sendiri, untuk profesor yang punya funding kemudian rekrutmen terhadap calon PhD student itu rata-rata kampus di Amerika ada itu ya? Pasti hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Jadi ya? itu yang kadang kita tidak tahu itu. Hampir semuanya ada dan kita makanya perlu approach langsung. Ada yang mereka mengumumkan secara secara publik begitu, secara luas. Ada yang diumumkannya terbatas. Jadi ada yang dia rekrutnya hanya student dari kampus itu. Ada juga yang dia open ke semuanya gitu. Jadi kalau tiap kampus ini semakin ini ya Bang, tergantung dari funding. Semakin major atau departemennya itu punya banyak funding, dia akan semakin banyak merekrut PhD student atau peluang itu semakin besar, seperti engineering, kemudian science di bidang chemistry, fisik dan sebagainya, itu menurut saya lebih besar. Nah, kebetulan di bidang saya kayak agriculture, animal science, itu sebenarnya peluang posisinya sangat kecil. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin atau misalnya prodinya itu di bidang apa begitu, coba cari profesor di bidang itu di kampus tertentu, masuk ke website lab-nya. Biasanya profesor punya website laboratorinya masing-masing. Dia selalu post apapun biasanya yang dia misalnya mulai dari peluang fellowship, mulai postdoc, kemudian PhD position itu di sana. Atau kalau tidak iseng-iseng aja approach email juga nggak apa-apa, kayak gitu. Soalnya begini, beberapa minggu yang lalu ya, setelah aku tahu bahwa Mas Agung belajar di Amerika dengan beasiswa langsung dari kampus, ada seorang teman juga, dia alumni Fulbright, dia cerita juga kalau dia punya teman yang sekarang juga, ya ceritanya hampir sama dengan Mas Agung, dapat beasiswa langsung dari Arkansas, S3, nah dia itu jurusan pendidikan. Oh ya, oke. Jadi memang mungkin semua gitu ya. Jadi ya harus rajin-rajin cari info lah intinya ya. Benar, iya semuanya. Dan karena spesifik, jadi kita sebenarnya bagaimana kita membangun networking itu kayak di bidang kita masing-masing gitu sih, Bang. Itu akan lebih ini. Karena saya juga sebelum ini juga banyak sekali mendapatkan info karena saya tergabung di salah satu kayak bidang keilmuan begitu di bidang saya di Indonesia yang isinya pakar-pakar. Di sana sering mendapatkan info misalnya ada PhD position di Eropa, di kampus, salah satu kampus di Jerman, kemudian di Swiss, di mana itu banyak begitu. Nah, cuman ya itu biasanya beasiswa yang seperti ini lebih kompetitif karena diperebutkan banyak orang. Ya kita harus punya semacam portofolio yang yang benar, entah apapun itu, entah publikasi, entah yang lain, karena PhD itu mau nggak mau kita sangat dekat dengan research ya. Portofolio yang pas ya salah satunya background research, kemudian misalnya publikasi seperti itu. Mungkin tiap bidang mungkin berbeda, tapi secara general begitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih. Persiapan Mas Agung sendiri tentu yang pertama tadi ini ya, publikasinya aku tahu banyak banget tuh.
persiapan untuk apply ya, tentu saja publikasi. Terus ada yang lain lagi nggak? Atau tahapan-tahapannya kemarin? Mungkin bisa di-highlight ulang. Oke, yang pertama itu ya, kita menurut saya kita harus berusaha familiar dulu dengan ketika kita mungkin ini ya berbeda-beda, tiap orang tahapannya beda-beda. Tapi menurut saya kita harus familiar dulu dengan major kita, dengan tujuan kita. Misalnya tujuan kita ke US, tujuan kita kampus di sini, berarti kan kita harus sangat-sangat familiar dengan sini sehingga kita punya bayangan, kemudian kita punya apa namanya, kalau bisa familiarnya sangat-sangat spesifik, artinya familiar juga dengan profesor-profesor di bidang kita yang menjadi apa ya, yang menjadi inspirasi kita, yang menjadi sumber-sumber rujukan kita juga harus familiar ke sana begitu. Karena sebenarnya keilmuan itu kan sebenarnya sempit ya Bang ya, dalam arti di bidang kita mau nggak mau kita nanti kalau sering baca artikel dan sebagainya di bidang kita yang sangat spesifik itu kita paling ketemunya juga nama-nama besarnya itu aja gitu. Nah, kita berusaha untuk familiar sampai ke situ. Jadi baca karya-karya mereka ya, salah satunya. Benar. Iya, membaca karya mereka karena karya mereka merupakan bagian dari research kita gitu. Jadi kita ke sana, kemudian ya persisten sih menurut saya, kita harus membangun apa ya, portofolio itu dari karena kita tidak tahu kadang rezeki kita itu datangnya kapan. Benar. Jadi kalau saya sih prinsipnya apa namanya, dimanapun saya harus tetap berkarya begitu. Entah nanti bermanfaatnya kapan kita nggak tahu. Benar. Nah itu penting menurut saya. Jadi itu selain syarat formal yang lain seperti bahasa Inggris, misalnya IELTS atau TOEFL, kemudian kalau di Amerika kita butuh GRE, tapi GRE ini sangat ini sih, GRE ini bisa dinego lah istilahnya. Jadi kalau kita sudah dapat posisi atau sudah kenal sama profesor tuh biasanya mereka kalau sudah tahu kita itu tidak menjadi poin yang harus kamu nilainya minimal harus segini, biasanya enggak. Kecuali kampus-kampus top yang top banget mungkin iya, tapi itu apa ya, karena banyak juga profesor di sini yang menganggap kalau GRE itu sebenarnya persyaratan dari universitas, profesor itu sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Jadi istilah pesan saya sih di sini poinnya jangan minder dan jangan malu untuk bertanya, untuk mencoba, itu aja dulu. Karena kita nggak tahu. Karena saya juga kemarin karena diterimanya mendadak seperti tes IELTS dan tes TOEFL, tes IELTS dan tes GRE itu juga sangat mendadak gitu. GRE-nya juga sebenarnya yang penting kamu tes aja, nilainya berapa nggak masalah, nanti kita bantu di sini karena secara personal saya sudah menerima kamu begitu. Oke. Jadi gini, kalau berangkat dari cerita Mas Agung tadi kan sudah ada kenalan profesor yang di sana, ya kan? Benar. Itu yang menjadi penyambung Mas Agung dengan supervisor yang sekarang, walaupun profesor yang dulu juga ikut menjadi supervisor yang sekarang. Nah, buat teman-teman sekarang misalnya, aku misalnya, kayak sepertinya tidak ada kenalan nih, salah satu profesor di Amerika misalnya, di satu kampus sana, kemudian ada lowongan untuk posisi PhD student, jadi boleh aja ya langsung email, kemudian lampirin CV kita ya, portofolio, publikasi-publikasi dan sebagainya, itu bisa juga ya? Bisa banget, karena saya sebelum di sini juga saya pernah apply ke Jepang itu juga tidak ada lowongan, beliau merespon dengan sangat baik dan langsung menawarkan untuk bagaimana kalau S3 di sini begitu, dan nanti akan ada funding dari lab. Nah itu juga karena kita nggak tahu sebenarnya itu tadi kalau dia tuh punya funding atau enggak, tapi biasanya sih profesor punya funding begitu. Jadi bisa langsung apply. Lebih baik sih nyari dulu posisi ada open position atau enggak. Tapi kalaupun nggak ada, kalau kita memang sangat-sangat interest dengan profesor itu, ya coba aja apply kayak gitu. Bisa juga ya. Bisa juga begitu. Nanti mungkin kan kalau misalnya dia sudah respon,
komunikasi ke depan itu akan lebih mudah karena kita biasanya kan memancing di awalnya itu yang susah, entah antara dibalas, di reject dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah interest atau sudah mau merespon dengan baik, nah selanjutnya email-emailan itu udah kayak istilahnya udah kayak chatting biasa begitu. Kita mau tanya apa dan sebagainya itu mungkin akan lebih mudah. Jadi dicoba aja menurut saya begitu. Oke, satu lagi sebelum pindah ke pertanyaan yang lain, buat teman-teman mungkin ini penting ini. Begitu kita kontak profesor untuk pertama kalinya, itu sudah langsung dengan research proposal kita? Better iya. Jadi research proposal meskipun hanya brief proposal 2 atau 3 lembar, iya, itu menunjukkan kalau kita interestnya di sana, kita sudah punya semacam plan research kita nanti ke depan seperti apa, meskipun saya yakin sebagian besar pasti akan menyesuaikan pada akhirnya. Oke. Nah ini penting juga nih Mas Agung. Jadi selama di Amerika, tuition fee-nya tentu ditanggung oleh kampus ya. Jadi sudah benar. Nah bagaimana dengan biaya-biaya yang lain, biaya hidup selama di Amerika? Jadi ini sebenarnya sangat umum sih. Jadi untuk PhD fellowship atau PhD position atau PhD student yang mendapatkan funding dari profesor atau dari universitas di Amerika, itu antar universitas, hampir seluruhnya di Amerika itu tidak jauh berbeda Bang aturannya. Jadi semua ditanggung, tuition fee dan sebagainya, insurance macam-macam, karena insurance di sini sangat mahal ya. Kemudian kita juga dapat stipend kan. Nah itu pasti karena itu menjadi benefit kita, dan itu saya juga ketika saya tanya ke beberapa teman yang sama, jadi yang mendapatkan PhD fellowship seperti saya di beberapa universitas lain di sini, itu sama, mereka tuh sebenarnya sudah punya kayak minimum stipend yang akan kita terima per bulan gitu. Jadi semacam UMR ini akan berbeda, ada minimumnya. Jadi kalau misalnya di kampus saya itu minimal 2.100 sekian per bulan dolar. Nah, itu mungkin ya benar, itu yang akan kita terima per bulan, semacam gaji kita ya, karena kita di sini research assistant. Nah, itu akan berbeda mungkin tiap departemen atau tiap universitas, karena saya universitasnya itu bukan berada di kota besar, kemudian universitas menengah istilahnya, itu segitu. Kalau kita cari mungkin universitas yang lain yang lebih besar, seperti misalnya Harvard dan sebagainya, itu stipend itu akan lebih besar dan menyesuaikan istilahnya UMR itu begitu, di sana ada minimalnya berapa, dan mungkin ketika saya di agriculture dengan di engineering akan berbeda juga. Biasanya di engineering akan lebih besar, misalnya minimal 2.500 begitu. Ya kisaran segitu. Tapi yang perlu menjadi catatan, stipend rata-rata ya Bang, rata-rata untuk stipend untuk PhD fellowship itu pasti lebih besar daripada beasiswa seperti LPDP atau Fulbright atau yang lain. Gitu. Karena misalnya LPDP kalau di sini itu 1.500. Nah, kalau kita dapatnya sekitar 2.200 ya segitu. Biasanya kan menyesuaikan juga dengan biaya hidup di kota-kota tertentu ya. Iya benar. Nah itu tadi, karena misalnya saya di OSU, kemudian di University of Washington mungkin, atau mungkin university yang ada di East Coast sana seperti Harvard, MIT, macam-macam, itu mempunyai standar sendiri. Dan kalau saya pernah nanya ke beberapa teman itu ya ada yang 2.900, ada yang 2.500 begitu. Itu berbeda-beda. Semakin departemennya semakin funding yang dia dapat semakin besar, gajinya semakin besar juga. Jadi ini full sampai benar-benar kita finish study ya? Iya benar. Oke. Bahkan kalau saya kemarin itu, biasanya mereka tidak menanggung tiket pesawat kadang. Ini kalau ini opsional ya, opsional. Jadi itu yang akan itu yang negotiable menurut saya. Kadang tiket pesawat itu bisa ditanggung, bisa enggak. Kalau saya kemarin saya negosiasi dengan profesor, karena saya dari Indonesia.
pada akhirnya beliau bersedia menanggung tiket pesawat, kemudian merembers biaya visa dan termasuk merembers biaya IELTS saya. Itu semuanya dirembers di sini tapi. Iya, iya, gitu. iya. Kemudian Mas Agung, keluarga sekarang masih di Indonesia ya? Keluarga masih di Indonesia sekarang. Jadi rencananya sih dibawa ke sini mungkin bulan-bulan Mei kali ya. Bulan Mei ya, oke. Mei bulan, ya tahun ini. Karena butuh persiapan juga sih. Sebenarnya bisa juga dibawa sejak awal, tapi agak berat sejak awal. Karena kemarin juga COVID. Oh iya benar. Iya benar. Dan baru masih kecil juga kan. Saya adaptasi dulu di sini gitu. Iya, iya benar-benar. Kemudian ini terakhir nih Mas Agung, ada saran-saran atau nasihat nggak buat teman-teman Indonesia yang mungkin juga tertarik untuk PhD di Amerika dengan beasiswa langsung dari kampus seperti yang Mas Agung dapat? Oh iya, sarannya sebenarnya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bang Dio. Proaktif sih, proaktif. Kita mencari informasi itu ya benar-benar kayak mencari informasi. Mungkin tiap hari kita browsing, kemudian kita kepo-kepo tentang profesor atau tentang universitas, tentang bidang kita, itu sangat-sangat tidak masalah dan bahkan sangat dianjurkan karena untuk mendapatkan beasiswa PhD itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin langsung dapat, langsung kayak berjodoh begitu. Ada yang mungkin menunggu berapa lama. Tapi nggak usah. Yang penting sih kita optimis, kita terus persisten buat memperbaiki diri kita dalam banyak hal, mulai dari portofolio, kemudian mulai dari karya-karya yang lain, bisa karya buku, bisa karya apa, dan terus terus berjuang mencari, karena proses mencari itu juga ya tidak mudah, kadang berbeda-beda setiap orang. Saya juga mendapatkan kesempatan ini bukan sesuatu yang instan. Jadi dari 2000 mungkin sejak lulus kuliah S2 itu juga sebenarnya cari-cari, ada yang menawarin di Thailand, ada yang memberi tawaran di Taiwan dan sebagainya. Di Jepang juga sempat gitu, meskipun belum saya coba ya, tapi ikhtiar itu terus-menerus harus kita lakukan karena ya itu yang akan menentukan kapan kesempatan itu akan datang kepada kita gitu. Oke, wah luar biasa nih informasinya. Mas Agung ada moto hidupnya nggak sih? Apa motonya? Waduh, saya gimana ya? Buat motivasi teman-teman. Continuous ini sih, terus berusaha untuk menjadi lebih baik gitu aja. Gitu ya. Terus Bang, saya nggak punya moto spesifik, yang penting saya ya itu tadi, terus berusaha, tidak peduli apa kondisi dan mungkin keterbatasan kita. Setiap orang mungkin punya keterbatasan, saya juga punya banyak sekali keterbatasan, tapi ketika kita kita terus berusaha untuk lebih baik, insya Allah keterbatasan itu akan tertutupi dengan yang lain. Karena saya juga background pendidikan saya sebenarnya tidak apa ya, bisa peternakan ya, bisa benar. Jadi dari awal itu kan saya juga bukan orang yang pinter-pinter amat, bukan orang yang mulus juga. Maksudnya perjalanan untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya banyak lika-likunya. Nah itu yang semoga sih kita yang penting tetap semangat gitu. Dan jangan pernah bosan belajar hal baru. Itu sih, karena yang saya rasakan di sini juga kayak saya juga harus kayak mengulang dari nol juga banyak begitu. Nah, itu yang mungkin ini yang juga perlu menjadi catatan yang menurut saya penting. Terus semangat, terus belajar hal baru, belajar mendalami mungkin apa yang kita cintai begitu. Kira-kira begitu, Bang. Oke, terima kasih banyak atas keluangan waktunya Mas Agung ya. Sukses selalu untuk studinya di
Oregon State University ya. Terima kasih Bang Deo, sukses juga. Semoga kita bisa ketemu benaran nanti ya suatu saat. Oh amin, iya semoga ya Bang ya. Oke, sukses selalu Mas Agung, thank you. Oke, thank you.